Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan membahas atau kita akan belajar materi tentang tektonisme. Pada bab ini, kita akan menemukan dua tenaga pembentuk bumi, yaitu tenaga endogen dan juga tenaga eksogen. Endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini bersifat membangun atau konstruktif. Sedangkan eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar, yakni berupa tenaga air, angin, sinar matahari, ataupun dari makhluk hidup. Tenaga ini bersifat merusak atau destruktif. Proses endogen sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi, atau perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Berdasarkan luas dan waktu terjadinya, gerakan tektonisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenesa dan gerak orogenesa. Apa itu epirogenesa? Epirogenesa adalah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenesa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Pada bagian ini, kita akan membahas epirogenesa positif. Jika kalian perhatikan, pada gambar sebelah kiri adalah kondisi normal suatu wilayah, yang mana permukaan laut sejajar dengan mercusuar yang ada. Kemudian, pada gambar sebelah kanan, air laut mengalami kenaikan atau daratan mengalami penurunan. Dan ini disebut sebagai epirogenesa positif. Jadi, epirogenesa positif adalah gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Contohnya, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda. Selanjutnya adalah epirogenesa negatif. Pada kondisi normal bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Dan ketika terjadi pergerakan, epirogenesa negatif terjadi pada gambar sebelah kanan, yaitu penurunan permukaan air laut atau pengangkatan daratan. Jadi, epirogenesa negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Contohnya naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Kemudian ada orogenesa. Apa itu orogenesa? Orogenesa ialah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibanding gerak epirogenetik, serta meliputi daerah yang sempit. Gerak orogenetik menyebabkan tekanan horizontal dan vertikal di kulit bumi, yang mengakibatkan terjadinya dislokasi atau berpindah-pindahnya letak lapisan kulit bumi. Peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan atau fold proses dan patahan atau fold proses. Untuk yang selanjutnya ada lipatan. Apa itu definisi lipatan? Lipatan yaitu suatu bentuk kulit bumi berbentuk lipatan atau gelombang yang terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan, sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitar terlipat dan membentuk puncak lipatan atau antiklin, serta lembah lipatan atau siniklin. Lipatan terdiri atas berbagai bentuk, diantaranya lipatan tegak, lipatan miring, overfold, recumbent fold, dan overthrust. Lipatan tegak terjadi apabila lapisan mendapat dorongan yang besarnya sama dan berlawanan arah. Bisa kita lihat pada gambar, lipatan miring terjadi ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam. Untuk lipatan yang ketiga, ada lipatan overfold. Lipatan overfold terbentuk pada saat tekanan bekerja pada salah satu sisi dengan lebih kuat. Sisi tersebut akan terlipat sesuai arah lipatan.
Dan untuk yang selanjutnya ada lipatan recumbent fold. Lipatan rebah atau recumbent fold terbentuk pada saat lipatan yang satu menekan sisi yang lain, menyebabkan sumbu lipat hampir datar. Dan untuk lipatan yang terakhir ada lipatan overthrust. Lipatan sesar sungkup atau overthrust fold terbentuk ketika tenaga tekan menekan satu sisi dengan kuatnya, hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Untuk yang terakhir ada patahan. Apa itu definisi patahan? Patahan adalah tenaga endogen yang bekerja di sini biasanya pada batuan yang padat dan keras dengan waktu relatif cepat, sehingga lapisan batuan yang terkena tekanan tidak sempat melipat, melainkan retak-retak sampai akhirnya patah. Akibat pemataan massa batuan tersebut, terdapat bagian muka bumi yang mengalami penurunan atau pemerosotan membentuk lembah patahan atau sesar. Berikut adalah ilustrasi dari patahan. Pada gambar sebelah kiri adalah kondisi normal, yang mana tanah atau daratannya rata sejajar. Kemudian, ketika terjadi patahan, maka ada di daerah yang lebih tinggi dan ada di daerah yang lebih rendah, atau ada puncak dan juga ada rendah. Puncaknya dinamakan sebagai horst dan lembahnya dinamakan sebagai graben. Adapun jenis-jenis patahan, kalau kalian perhatikan pada gambar sebelah kiri paling kiri, itu adalah kondisi normal, di mana rangkaian pegunungan dipisah oleh garis patahan, dan coba kalian perhatikan simbol eksim. Kemudian pada jenis patahan dekstral, yang mana simbol X bergerak ke arah kanan, itu dinamakan patahan dekstral, sedangkan simbol X bergerak ke arah kiri dinamakan sinistral. Selanjutnya adalah flexure, termasuk salah satu jenis dari patahan, yang mana patahan ini ke arah vertikal, di mana posisi daerah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan sebagian saja. Jadi tidak semua bagian, hanya sebagian saja yang mengalami penurunan atau kenaikan. Kondisi normalnya bisa kalian perhatikan pada gambar sebelah kiri paling kiri. Kalian bisa lihat pada X dan Y, rata atau sama sejajar. Kemudian pada gambar sebelah kanan adalah hasil dari flexure, yang mana pada gambar A, simbol Y mengalami penurunan dan X mengalami tetap. Jadi dia tidak bergerak, dan ketika pada simbol B, X mengalami pengangkatan dan Y-nya tetap. Jadi inilah flexure, terangkat atau turun hanya sebagian saja. Dan kemudian yang terakhir ada sesar turun, sesar naik, dan sesar mendatar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ketika sesar mendatar hanya bersinggungan saja, dan ketika sesar turun atau naik, maka ada yang naik atau ada yang turun pada bagian daratan. Cara membedakannya adalah perhatikan garis luncur yang ditandai oleh garis kuning. Pada sesar turun, daratan berada pada bawah garis luncur, artinya dia mengalami penurunan. Sedangkan pada sesar naik, daratan berada pada atas garis luncur, artinya daratan tersebut mengalami kenaikan.